Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, saudara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau hingga hari ini masih dikaruniai Tuhan nafas hidup. Amin. Kesehatan yang kita nikmati dari Tuhan, pagi yang indah, hari yang baru kita nikmati dari Tuhan. Bahkan kita percaya penyediaan Tuhan yang terbaik akan terus Tuhan siapkan bagi kita anak-anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada minggu kemarin saya sudah menyampaikan satu pesan Tuhan yang kita ambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5, di mana di sana dikisahkan tentang perjalanan hidup suatu keluarga, yaitu keluarga Elimelek, yang berakhir tragis karena ketika mereka diperhadapkan kepada ujian kehidupan, mereka meninggalkan rumah Tuhan. Mereka meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Elimelek membawa istri dan kedua anaknya meninggalkan Bethlehem, Yehuda, dan mereka pergi ke tanah Moab. Sedangkan tanah Moab adalah suatu negeri yang tidak menyembah kepada Tuhan. Maka singkat cerita, saudara-saudara, dalam peraguan mereka untuk memperbaiki nasib hidupnya, justru berakhir tragis, saudara-saudara. Pelajaran yang sangat penting dari kisah ini yang minggu kemarin saya sudah sampaikan, bahwa apapun keadaan yang sedang kita hadapi, jangan lari dari Tuhan. Katakan amin. Jangan meninggalkan Tuhan. Ya, kita akan lihat kelanjutan daripada kisah keluarga Elimelek. Kita lihat dalam Rut pasal 1 ayat 6 dan seterusnya sampai ayat 7 saja. Saya baca 2 ayat. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. Kemudian berkemaslah ia, siapa ia? Naomi dengan kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar berita bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Setelah Naomi mengalami tragedi kehidupan di mana suaminya meninggal, kemudian tidak berapa lama ketika mereka sudah menikmati masa-masa nyamannya di negeri pengasingan, tiba-tiba anaknya juga meninggal, yaitu Mahlon dan Kilion. Sepertinya Naomi sudah berada pada titik nadir hidupnya. Tidak kebetulan Pak Rudi tadi bersaksi, Pak, ini seperti sejalan dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Jadi Naomi seolah-olah berada pada titik nol kehidupan. Namun ketika dia sedang menghadapi situasi hidup yang sangat tidak dia kehendaki, dia sedang berada dalam masa-masa sulit, ya, dia mendengar bahwa di negerinya, di Bethlehem Yehuda, ternyata tidak lagi mengalami krisis pangan. Dia mendengar berita bahwa keadaan masyarakat yang ada di Bethlehem Yehuda sudah mengakhiri masa-masa sulitnya, dan Tuhan telah memperhatikan umat yang ada di Bethlehem Yehuda sehingga mereka tidak lagi dililit oleh krisis kelaparan atau kelangkaan pangan. Mendengar berita itulah membuat Naomi sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab akan keberlangsungan hidupnya, baik hidup diri Naomi maupun kedua menantunya. Maka dia memutuskan untuk membawa dua menantunya pulang ke negerinya, ke kotanya, ke kampung halamannya, yaitu Bethlehem Yehuda.
Perhatikan dalam ayat yang ke-7, maka berangkatlah Naomi dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang berjalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Jadi Naomi pulang ke tanah Yehuda Betlehem, namun di dalam perjalanan mereka Naomi mengatakan, hai anakku. Ya, dia tidak lagi mengatakan kepada dua menantunya sebagai hai menantuku, tapi Naomi berkata, ya, seolah dia menganggap Yosef sebagai anaknya. Janganlah kalian ikut bersama-sama dengan aku. Dia beri pilihan, saudara, ya, kepada kedua menantunya untuk tidak ikut dia pulang ke Betlehem Yehuda. Tetapi singkat cerita, satu menantunya akhirnya memilih mundur untuk tidak ikut bersama dengan Naomi pulang ke Betlehem Yehuda, yaitu yang bernama Orfa. Hanya Ruth saja yang memiliki komitmen untuk tetap ada dalam kebersamaan dengan sang mertuanya perempuan. Sampai-sampai Ruth berkata untuk memberikan semacam keyakinan kepada mama mertuanya, aku akan tetap bersama-sama dengan mama mertua. Allah mama mertua adalah juga Allahku. Tuhannya mama mertua adalah Tuhanku. Di mana mama mertua mati, di situ aku mati. Artinya dia sudah mengikat diri kepada mama mertuanya sebagai orang satu-satunya yang harus dia dampingi, saudara-saudara. Maka singkat cerita, ya, tibalah mereka ke negeri atau ke kampung halamannya. Kita baca dalam Rut pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Saya bacakan sini. Berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi Naomi berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai. Ya, bayangkan saudara-saudara, berarti ketika Naomi ada di negeri pengasingannya, ketika suaminya Elimelek meninggal, lalu ketika dua anaknya juga meninggal, ternyata kabar ini sampai juga ke kampung halamannya, yaitu Betlehem Yehuda. Sehingga ketika mereka pulang dari Moab dan sampai ke Betlehem Yehuda, membuat seluruh orang-orang yang ada di Betlehem Yehuda gempar mendengar berita Naomi sudah datang, Naomi sudah pulang. Bahkan dia membawa seorang perempuan, yaitu menantunya sendiri. Sampai-sampai orang-orang yang ada di kota Betlehem itu mengatakan, Naomi kah itu? Lalu dia menjawab mereka, janganlah kalian sebutkan aku Naomi lagi, sebab aku Mara. Mara artinya pahit, saudara. Karena Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dalam keadaan hidup yang tidak sesuai dengan harapan, Naomi kembali ke kampung halaman, yaitu di Betlehem Yehuda. Kemarin saya sudah katakan arti daripada kata Betlehem. Bet artinya apa? Rumah. Ya. El Allah. Di rumah Allah akan ada banyak berkat. Bahkan ada yang mengartikan Betlehem itu rumah roti, saudara.
Ketika mereka dalam keadaan masalah, mereka tinggalkan rumah Allah, tinggalkan persekutuan dengan Allah, tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, dan berakhir tragis. Karena itu minggu kemarin saya sudah sampaikan, apapun pergumulan masalah kehidupan yang kita hadapi, Tuhan mengingatkan kita untuk jangan lari dari persekutuan dengan Tuhan. Katakan amin. Biar kita berkata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan sama dengan melayani Tuhan. Kita tepuk tangan memuji Tuhan sama dengan memuliakan dan melayani Tuhan. Kita mengangkat tangan, kita menyembah Tuhan sama dengan melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus berarti kita menjadi worship leader, menjadi pemain musik, menjadi pemandu LCD, penyambut kehadiran jemaat. Tapi melayani Tuhan dengan kita hadir ke gereja, kita menyiapkan hati kita, memberi hidup kita kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan gestur tubuh, ya, dengan gaya sesuai dengan karakter kita tanpa kita sadari kita sedang melayani Tuhan. Karena itu pelajaran pertama dari Rut pasal 1 sampai ayat 1 dan ayat 5, kita manakala diperhadapkan kepada ujian kehidupan, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Nah, Rut sadar akan janji Tuhan itu. Itu sebabnya dia tidak lama-lama di negeri pengasingannya. Dalam keadaan begitu menyusahkan, seorang perempuan lagi, ya, dia harus kembali ke Betlehem. Ya, dia memiliki tekad. Udah deh, memang aku sudah salah. Karena bawaan daripada suamiku, aku sudah salah. Aku yang mengalami masa-masa sulit ini. Ketika suamiku salah dalam mengambil keputusan. Ya. Karena itu kepada kita bapak-bapak kepala keluarga, calon-calon kepala keluarga, ya, mari kita harus bijak dalam menyikapi persoalan hidup. Manakala kita diperhadapkan kepada sebuah kehidupan, tetaplah kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani pasal 12 ayatnya saya lupa, mengatakan demikian, janganlah menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, supaya tidak timbul akar yang pahit dalam diri. Elimelek menjauhkan diri dari kasih karunia, meninggalkan Betlehem, pergi ke negeri pengasingannya. Akhirnya Naomi mengalami masa-masa pahit dalam hidupnya. Namun Naomi sadar, dia kembali ke Betlehem. Dia tobat kembali, dia pulang, membangun persekutuannya dengan Tuhan kembali. Maka kita lihat, ayo kita baca ayat dari Rut pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Ini endingnya, saudara. Ya. Rut pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat ke-17. Endingnya luar biasa, saudara. Awal pahit dari kehidupan Naomi akibat dari keputusan suaminya, namun akhirnya Naomi mengalami kebahagiaan yang tiada arahnya. Sampai keturunan dari Rut, menantunya Naomi, masuk dalam silsilah Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Ayo kita baca. Ya. Setelah
Naomi dan Ruth sampai ke Bethlehem. Ini yang terjadi. Singkat cerita ya, saya tidak mau panjang karena kalau dirunut ceritanya panjang sekali. Tapi saya potong dan kita ambil intisarinya sebagai sebuah pembelajaran dan sebagai sebuah tuntunan bagi kita. Kita baca pasal 4 dari kitab Rut ayat 13 dan ayat 17. Lalu Boaz mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Dera. Luar biasa. Ketika Naomi dengan menantunya Ruth sampai ke Bethlehem, mereka kembali membangun hidup persekutuannya dengan Tuhan. Maka Tuhan kirim seorang penebus kepada Naomi melalui menantunya Ruth. Dan penebus itu adalah keluarga dari suami Naomi itu sendiri, dari kerabatnya almarhum Elimelek yang bernama Boaz. Jadi Boaz inilah yang menebus Naomi. Ya. Boaz ini bukan orang sembarangan, saudara. Orang kaya, ya. Orang berkecukupan, orang berkelimpahan. Ya, singkat cerita, ketika Ruth mengalami penebusan sebagai suatu upaya untuk melanjutkan keturunan dari Elimelek, maka Boaz, kerabat daripada Elimelek tadi, bersedia menjadi penebus dari Ruth dan sekaligus mempersunting Ruth, menjadikan Ruth sebagai istrinya. Kemudian hasil daripada hubungan mereka suami istri, maka lahirlah anak yang diberi nama Obed. Nah, dari pernikahan Ruth dengan Boaz ini lahir Obed. Obed adalah kakek daripada Daud. Obed ini adalah ayah dari Isai. Isai adalah ayah dari Daud. Dan Daud, kita baca keturunannya, masuk dalam silsilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Yesus dibilang anak Daud. Daud adalah anak Isai. Isai adalah anak Obed. Obed adalah anak daripada Ruth dan Boaz. Apa pelajaran yang kita petik dari sini, saudara-saudara? Luar biasa. Kalau kita sudah mengalami sebuah pergumulan yang berat dalam hidup kita, ujian kehidupan yang sedang diperhadapkan kepada kita, dan kita tetap kuat dalam hal keimanan, kita berserah diri kepada Tuhan dengan melakukan bagian kita seperti yang dilakukan oleh Naomi dan Ruth, maka Tuhan akan mengirim seorang penebus. Penebus itu berbicara tentang penolong, amin, tentang pembela, amin. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Naomi yang tadinya mengalami kepahitan, ada di titik nadir, endingnya dia diberkati sampai keturunan Naomi masuk dalam silsilah sang penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Artinya, saudara, ending daripada kehidupan Naomi luar biasa.
dimuliakan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Karena itu kami sebagai hamba Tuhan hendak mengingatkan kita semua, karena ada banyak di antara umat Kristen, orang Kristen, ya, baik ketika mereka sedang diperhadapkan kepada ujian kehidupan, bukannya mereka sadar itu adalah cara Tuhan untuk memproses dia menuju kepada kemuliaan. Tetapi ada banyak orang tidak menyadari itu, dan dia justru lari meninggalkan Tuhan. Karena itu pelajaran pertama yang kita petik di sini, apapun yang sedang diperhadapkan kepada kita, masa-masa sulit, masa-masa sukar, tetap pada Tuhan. Amin. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan tidak selamanya itu masa kesuraman itu diperhadapkan kepada kita. Habis gelap, terbitlah terang. Yang kedua, jika kita sudah ada dalam kemapanan ekonomi, kemapanan hidup, tetaplah setia kepada Tuhan. Katakan amin. Tetap setia kepada Tuhan. Bahkan lebih setia kepada Tuhan. Sebab jika tidak, bisa saja sebaliknya Tuhan akan memperhadapkan kepada saudara sebuah ujian untuk melihat bagaimana reaksi kita. Jadi hari ini marilah kita belajar dari kehidupan Naomi, dari seorang yang sudah ada pada masa-masa yang sulit dalam hidupnya, ketika dia kembali kepada Tuhan, kembali ke Bethlehem, kembali ke rumah Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan pulihkan kehidupan Naomi dan dia dimuliakan sampai keturunan Naomi masuk dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mencatat hidup Naomi berkelimpahan karena menantunya dipersunting oleh seorang kaya yang bernama Boaz. Haleluya, haleluya.